Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai strategi dakwah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Kepada guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Bapak Karyadi, SPDI, saya persembahkan Wali Songo. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa dalam Islam. Masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali artinya wakil, atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah. Sedangkan Songo artinya 9. Jadi, secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Wali Songo yang telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa yang mayoritas pada saat itu beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam tersebut. Yang pertama, ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama yakni Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir pada awal abad ke-14 dan beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Strategi dakwah Sunan Gresik. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik adalah dengan memakai pendekatan budaya. Yang pertama, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Yang kedua, bergaul dengan para remaja. Yang ketiga, membuka pendidikan pesantren dan membangun masjid. Yang keempat, melalui pengobatan. Dan yang kelima, yakni melalui perdagangan. Dengan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik, Islam diterima melalui pendekatan budaya lokal di wilayah mereka berdakwah. Dalam penyampaian dakwahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang moderat. Artinya, dalam berdakwah, beliau berkompromi dengan adat istiadat setempat. Yang kedua, ada Sunan Ampel. Nama dari Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat. Raden Rahmat lahir pada tahun 1461 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. Strategi dakwah Sunan Ampel. Metode dakwah Sunan Ampel dikenal ada istilah moh limo dari bahasa Jawa yang berarti tidak mengerjakan 5 hal tercela. Di antaranya, 1. Moh main, tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, tidak mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak mengisap candu. Yang kelima, moh madon, tidak berzina.
Metode dakwah ini terbukti dapat memperbaiki moralitas masyarakat yang konon saat itu telah merosot sampai pada level yang memprihatinkan. Di Ampel, beliau mendirikan sarana ibadah yang kini menjadi Masjid Sunan Ampel dan sarana pendidikan untuk menunjang internalisasi ajaran dan nilai-nilai keislaman, menggantikan keyakinan yang lama. Raden Rahmat membentuk jaringan kekerabatan melalui berbagai perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi semakin kuat. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Nama dari Sunan Bonang yakni Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Strategi dakwah Sunan Bonang. Yang pertama, dakwah melalui masjid. Pala Waris Sanga dalam memulai dakwahnya selalu diawali dengan mendirikan masjid sebagai tempat pemusatan ibadah dan sebagai tempat berpijak dari segala bentuk kegiatan dakwah yang dilakukannya. Dengan demikian, sangat memungkinkan untuk mengundang dan mengumpulkan masyarakat banyak untuk dididik dengan ajaran Islam. Yang kedua, dakwah melalui kesenian. Seni pewayangan dan gamelan merupakan salah satu media yang digunakan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah. Bukti lain bahwa Sunan Bonang kental dengan dakwah melalui dunia seni adalah beberapa karangan pewayangan yang ia buat sendiri ataupun diubah bersama muridnya, yaitu Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Petruk Dadi Ratu, Layang Kalimasada, Dewa Ruci, Pandu Pragola, Semar Mbarang Jantur, Begawan Ciptaning, Wahyu Widayat, Kresna Gugah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dakwah melalui suluk. Suluk adalah nyanyian atau tembang mendalang yang dilakukan ketika akan memulai suatu adegan atau babak di pertunjukan wayang. Karya seni suluk ini dipopulerkan oleh Sunan Bonang ketika berdakwah pada abad ke-15, seperti suluk wujil, suluk khalifah, suluk kaderesan, suluk regol, suluk bentur, suluk wasiat, suluk pipiringan, gita suluk linglung, dan lain-lain. Suluk-suluk tersebut kebanyakan berisi pengalaman menempuh jalan tasawuf dan beberapa pokok ajaran tasawuf yang disampaikan melalui ungkapan simbolik dengan perpaduan antara budaya Arab, Persia, Melayu, dan Jawa. Salah satu kitab atau karya Sunan Bonang yang terkenal adalah Kitab Bonang. Ada yang menyebutnya sebagai Primbon Bonang atau Suluk Sunan Bonang. Yang keempat adalah dakwah melalui fikih. Seperti ritual Bhairawa, Tantra sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang memakan binatang untuk persembahan, melarang hubungan seks bebas, dan melarang minum minuman keras, apalagi sampai makan daging manusia dan meminum darahnya. Oleh karena itu, Sunan Bonang membuat acara yang mirip dengan upacara panca makarannya Bhairawa Tantra, yaitu ia kumpulkan masyarakat yang pada saat itu laki-laki semua di sebuah tempat. Kemudian disediakan makanan dan kemudian Sunan Bonang mengajari mereka berdoa. Setelah itu, mereka makan bersama. Inilah yang akhirnya kita kenal dengan nama kenduri atau selamatan. Yang kelima, dakwah melalui pendidikan.
para wali juga membuka pesantren-pesantren tradisional yang sangat sederhana sekali, guna mendidik anak-anak negeri dengan pengetahuan agama sebagai bekal mereka melanjutkan perjuangan menegakkan agama Islam di kemudian hari. Selain melalui kesenian pewayangan dan gamelan, ada juga strategi dakwah Sunan Bonang lainnya yang berhubungan dengan seni tarik suara, yaitu lagu Tombo Ati. Lagu Tombo Ati tidaklah asing di telinga kita. Dari anak kecil hingga lansia semua mengenal lagu fenomenal tersebut. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama yakni Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Strategi dakwah Sunan Giri yang pertama, membina kader dai inti, yaitu mereka yang dididik di perguruan Giri. Yang kedua, mengembangkan Islam keluar Pulau Jawa. Pola dakwah yang dikembangkannya dan dilakukan oleh wali-wali sebelumnya adalah usahanya mengirim anak muridnya ke pelosok-pelosok Indonesia untuk menyiarkan Islam. Misalnya, Pulau Madura, Bawean, Kangean, bahkan sampai ke Ternate dan Huraku, yakni Kepulauan Maluku. 3. Menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat secara luas, yaitu dengan mewujudkan gamelan saketan, kesenian wayang kulit yang syarat berisikan ajaran Islam. Yang keempat, merintis permainan-permainan anak yang berisikan ajaran Islam, serta mengarang lagu-lagu Jawa yang disisipi dengan ajaran Islam. Sunan Giri juga pernah menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang cukup dikenal adalah Cublak-Cublak Suweng. Permainan ini diyakini memiliki makna dan pesan filosofis yang cukup mendalam, yaitu mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta atau kebahagiaan. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama yakni Raden Kosim atau Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Strategi dakwah Sunan Derajat. 1. Lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. 2. Melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. 3. Memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, melalui kesenian tradisional. Di bidang kesenian beliau menciptakan tembang-tembang Jawa, yaitu pangkur. 4 pokok ajaran Sunan Derajat adalah paring teken marang kang kalunyon lan wuta, paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kawudan, paring wayung kang kodanan. Artinya adalah berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama yakni Raden Masyahid. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1513 Masehi. Strategi dakwah Sunan Kalijaga.
Pendekatan budaya adalah strategi dakwah Sunan Kalijaga. Dia memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah dengan aliran sufistik yang berbasis salaf. Yang pertama, mendirikan pusat pendidikan di Kadilengu. Yang kedua, berdakwah lewat kesenian. Yang ketiga, memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayang, dan beliau ini merupakan pencipta wayang kulit dan pengarang buku-buku wayang yang mengandung cerita dramatis dan berjiwa Islam. Beliau berkeyakinan jika Islam sudah dipahami dengan sendirinya, kebiasaan lama akan hilang. Tidak mengherankan, ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenal Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dialah penggagas baju takwa, perayaan Sekatenan, Grabeg Maulud, serta lakon karangan Layan Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama yaitu Japar Siddiq. Sunan Kudus lahir pada tahun 1440 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Strategi dakwah Sunan Kudus. Strategi dakwah Sunan Kudus yang menggunakan pendekatan struktural, yaitu dengan cara mengislamkan penguasa atau ikut terlibat dalam pendirian kekuasaan baru seperti Kesultanan Demak dan Cirebon. Sunan Kudus turut terlibat sebagai senopati di Kesultanan Demak. Pertama, menciptakan ruang budaya, yaitu dengan membangun masjid. Masjid dalam hal ini menjadi semacam nilai simbolik, babak baru dalam melakukan transmisi nilai. Meski dari segi struktur, bentuk masjid masih tetap memperhatikan budaya lokal yang mirip bangunan pura, seperti ibadah bagi umat Hindu. 2. Akulturasi. Pola akulturasi sangat kental dalam strategi dakwah Sunan Kudus. Beliau mencoba membawa unsur-unsur budaya baru yang syarat dengan muatan Islami, namun tetap mempertahankan unsur-unsur budaya lama yang melekat dalam masyarakat Kudus saat itu. 3. Mengubah tembang dan cerita ketauhidan. Sunan Kudus juga dikenal sebagai penyair dan pengubah cerita rakyat yang berisi ketauhidan. Buah karyanya adalah lagu Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama yakni Raden Umar Syahid. Strategi dakwah Sunan Muria. Yang pertama, Sunan Muria berdakwah dengan cara yang bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang menjadi objek dakwahnya. Dakwah yang dilakukan Sunan Muria diselaraskan dengan keperayaan lama. Adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dilakukan dengan perlahan-lahan. 2. Menjadikan daerah pelosok-pelosok pegunungan sebagai pusat kegiatan dakwah. Yang ketiga, berdakwah melalui jalur kesenian dengan menciptakan sinom, kinanti, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama yakni Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1568 Masehi. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama,
Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah dengan memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. 2. Metode yang digunakan adalah melalui jalur perkawinan. Yang ketiga, melakukan pembinaan intern kesultanan dan rakyat yang masuk dalam wilayah Demak di tangan wali senior. Dengan program utamanya adalah masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah harus segera diislamkan sebab mereka merupakan kekuatan pokok. Sunan Gunung Jati mengorientasikan dakwahnya pada pertahanan di Jawa bagian barat dari ekspansi asing. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.